Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Majelis Aceh Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi kita dalam kajian kali ini. Kita akan memulai kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi yang disyarah oleh seorang ulama, seorang aktivis dakwah, yaitu Muhammad Tatai, seorang ulama yang tinggal di Perancis. Kita memilih syarahan Arba'in Nawawi daripada syarahan beliau ini karena syarahan beliau berbeda dengan para ulama-ulama yang lain yang mensyarah kitab Arba'in Nawawi ini. Di antara keistimewaan kitab ini adalah 40 hadis Imam An-Nawawi disyarah dari berbagai aspek ataupun dijelaskan dari berbagai sisi. Mencakup pensyarahan lafaz hadis, menjelaskan maknanya secara bahasa, kemudian masuk ke dalam makna-makna yang tersembunyi di dalam hadis-hadis tersebut yang mencakup aspek akidah, fikih, sosial, akhlak, pemikiran, dan bahkan beliau mengkaji daripada hadis Imam Nawawi dalam kitab ini dari sisi aspek politik, ekonomi, peradaban, dan juga fikih dakwah sebagai bentuk pengaplikasian makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lingkungan yang beliau hadapi di negara yang mayoritas non-muslim. Kita pilih kitab ini, mudah-mudahan memberikan sebuah pencerahan kepada kita semuanya memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman klasik sekaligus kolaborasi dengan pensyarahan era modern sesuai dengan perkembangan dan keadaan yang kita hadapi pada hari ini. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita memulai hadis yang pertama dari kitab Arba'in Nawawi yang dijelaskan ataupun disyarah oleh Syekh Muhammad Tatai. Hadisul awal, hadis yang pertama, an Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab, dari Amir Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, hanya saja amalan itu dilihat daripada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, hanya saja setiap orang akan mendapatkan hasil daripada amalannya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka pahala dan nilai hijrahnya itu semata-mata karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha, siapa yang berhijrah untuk kepentingan dunianya, aw imra'atin yankihuha, ataupun berhijrah dengan tujuan menikahi seorang perempuan, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka nilai hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan ketika dia melakukan hijrah. Sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dengan status hadis sahih muttafaqun alaih. Memulai syarah kitab hadis ini, musannif memulainya dengan menjelaskan biografi perawi a'la daripada hadis ini, yaitu Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, khalifah yang kedua kaum muslimin setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma. Ini seperti yang kita sampaikan tadi. Jadi beliau mensyarahkan hadis ini secara kompleks, diawali dengan sanad hadis, kemudian dilanjutkan dengan
biografi perawi hadis yang paling tinggi, yaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan kita berpegang dengan kitab ini, kita bisa memahami hadis dengan mendapatkan berbagai maklumat, termasuk kita mengkaji dan mengenali sahabat yang meriwayatkan hadis yang kita bacakan pada hari ini dan hadis-hadis berikutnya. Jadi Umar bin Khattab ini, sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wulida ba'da amil fil bi 13 sana. Umar lahir setelah tahun gajah, yaitu tahun kelahiran Nabi, 13 tahun. Artinya Rasulullah lahir di tahun gajah, 13 tahun kemudian lahirlah Sayyidina Umar. Pada tahun ke-6 setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu hidayah kepada Umar bin Khattab. Dan proses Islamnya Umar bin Khattab ini luar biasa, pengaruh dan dahsyatnya akan kekuatan ayat Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau menjelaskan, wa yarji'u sababu islamihi ila anna ukhtahu Fatimah bint al-Khattab. Sejarah Islamnya Umar kembali kepada saudarinya, yaitu Fatimah binti Khattab, dan suaminya Sa'id bin Zaid, salah seorang sahabat 10 orang yang dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Sa'id bin Zaid bersama Fatimah binti Khattab, adik Sayyidina Umar, mereka berdua sudah duluan beriman. Fasami'a Umar bizalika faqasadaha liyu'aqibaha faqara'at alaihi al-Qur'an. Umar mengetahui kalau adik perempuannya dan suaminya sudah beriman, dengan amarah yang begitu berat, dengan marah besar, Umar ingin menghardi dan ingin menyakiti adiknya dan suaminya karena sudah mengkhianati agama nenek moyangnya. Jadi sehingga datanglah Umar bin Khattab menuju ke rumah adiknya Fatimah binti Al-Khattab untuk menghukum dan memukuli adik dan suaminya. Maka pada saat itu Fatimah binti Khattab membacakan ayat Al-Quran, lalu Umar tersentuh dengan bacaan ayat yang dibacakan oleh adik perempuannya. Jadi pada saat itu Umar menyampaikan kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, coba apa yang kamu baca? Saya ingin melihatnya." Adiknya menjawab, "Wahai Umar, engkau masih najis, engkau masih kafir. Ini adalah wahyu yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh disentuh kecuali bagi mereka-mereka yang sudah mensucikan diri bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka pada saat itu datanglah seorang sahabat yang lain yang mengetahui dan mengiringi Umar bin Khattab ketika menuju rumah adiknya. Sahabat ini menyampaikan kepada Umar, "Wahai Umar, terimalah agama Muhammad, karena saya pernah mendengar Rasulullah berdoa, ya Allah, a'izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, muliakanlah, kuatkanlah Islam ini dengan salah satu di antara dua Umar." Maksudnya adalah Umar bin Khattab dan satu lagi adalah Umar yang nama lain daripada Abu Jahal bin Hakam. Maka sahabat ini mengatakan, "Wahai Umar, saya menginginkan di antara dua Umar ini yang diharapkan oleh Muhammad untuk kekuatan dan kemuliaan agama ini, saya menginginkan Umar itu adalah dirimu sendiri." Maka kuatlah semangat Umar bin Khattab untuk masuk ke dalam agama Islam dan tidak menunggu lama. Sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Umar langsung berangkat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia menyatakan beriman kepada Rasulullah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Rasulullah berada dengan sahabat-sahabat yang lain tidak jauh daripada Bukit Safa. Mendengar Umar sudah masuk Islam, fakabbaral muslimuna farhan bi islamihi. Maka kaum muslimin yang lain bertakbir karena menyambut kesenangan dan kegembiraan Umar yang sebelumnya keras melawan Islam, Umar yang sebelumnya begitu kuat melawan Rasulullah, namun pada akhirnya
kelembutan hatinya menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dengan pengaruh ayat yang dibacakan oleh adik kandungnya Fatimah binti Khattab, dan yang kedua adalah dengan berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma kharaja ila majami' Quraisy fanada bi islamihi. Ini berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain. Kalau sahabat yang lain yang lemah, yang memiliki mental tidak begitu kuat, maka mereka menyembunyikan Islam mereka. Tapi tidak dengan Umar. Umar bin Khattab, ketika dia masuk Islam, dia langsung keluar ke pasar Mekah, mengumandangkan di hadapan khalayak Quraisy kalau dia telah ikut Muhammad dan telah beriman dengan agama yang dibawa oleh Muhammad. Maka ketika Umar mengumumkan keislamannya, tidak ada yang berani melawan, tidak ada yang berani menantang, karena memang pada dasarnya Umar bin Khattab sebelum Islam adalah orang yang begitu kuat, begitu pemberani, sosok yang ditakuti oleh kaum kafir Quraisy. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian musannif menjelaskan sisi lain daripada hadis ini, yaitu sababu wurudil hadis. Sebab Rasulullah menyampaikan sabda hadis ini. Jadi kalau dalam Al-Quran ada yang namanya asbabun nuzul, sebab diturunnya ayat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam hadis namanya adalah asbabul wurud atau sababu wurudil hadis. Sebab kenapa hadis ini diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini sedang jemaah Majlis Aceh Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini musannif meriwayatkan sebuah riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana sahabat ini berkata, "Man hajara yabtaghi syai'an fa innama lahu dzalik." Siapa yang berhijrah karena keinginan sesuatu, maka dia sesuai dengan niatnya. Hajara rajulun liyatazawwaj imra'atan yuqala laha Ummu Qais. Jadi Abdullah bin Mas'ud menyampaikan pada saat proses hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya didahului oleh hijrah para sahabat-sahabat ke Madinah Al-Munawwarah, Ibnu Mas'ud menyampaikan ada seorang laki-laki yang berhijrah ke Madinah bukan ingin menyelamatkan diri membawa agama sesuai dengan sahabat yang lain, bukan menyelamatkan diri daripada kejaran dan hambatan serta perlawanan orang Quraisy. Dia berhijrah dari Mekah ke Madinah, tujuannya adalah untuk menikahi seorang perempuan di Madinah, namanya adalah Ummu Qais. Sehingga sahabat ini digelar pada saat itu Muhajir Ummu Qais, laki-laki yang hijrah karena Ummu Qais, bukan karena Allah dan Rasulnya. Warawahu At-Tabrani bilafdhin, Imam At-Tabrani meriwayatkan dengan lafaz, kana fina rajulun khataba imra'atan yuqala laha Ummu Qais. Ini narasinya saja yang berbeda, maknanya sama. Kenapa Rasulullah menyampaikan hadis ini? Karena ada seorang sahabat yang berhijrah ke Madinah bukan menyelamatkan agama, bukan menyelamatkan akidahnya, tetapi semata-mata untuk menikahi seorang perempuan di Madinah Al-Munawwarah. Sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muallif syarah hadis ini masuk kepada aspek pelajaran ataupun kedudukan ataupun keutamaan hadis ini, di mana beliau menyampaikan, innalladzi aradallahu bihi khairan fataha basiratahu wa tafaqqaha wa tama'ana fi madlulati hadzal hadis. Orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibukakan oleh Allah pemikirannya, sanubarinya untuk memasuki ke dalam bahtera makna hadis yang begitu dahsyat ini. Ini kemudian beliau menukilkanlah ucapan daripada Imam Asy-Syafi'i, imam mazhab kita, mendapatkan pencerahan ilmu dari Allah dengan memaknai dan memahami hadis ini lebih daripada sekedar lafaz yang kita bacakan tadi. Di mana Imam Asy-Syafi'i menyampaikan,
yadkhulu hadzal hadis fi 70 baban min abwabil fiqh. Hadis tentang niat ini itu mencakup 70 bab daripada bab di dalam ilmu fikih. Nah, inilah dahsyatnya pemahaman seorang ulama yang mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang begitu pendek, hadis yang begitu sederhana menurut kita, tetapi Imam Syafi'i mengatakan hadis ini mencakup 70 bab daripada bab fikih. Lalu pensyarah hadis ini menyampaikan, wa qala jama'atu minal ulama. Sebagian besar ulama mengatakan hadzal hadis sulusul Islam. Hadis tentang niat ini setara dengan sepertiga Islam. Wastahabbal ulama'u an tustaftahal musannafatu bihadzal hadis kama fa'ala al-Imam Abu Abdullah Al-Bukhari fi awwali kitabih as-sahih. Maka dianjurkan kepada para ulama-ulama untuk memulai kitab yang mereka tulis, yang mereka susun dengan hadis tentang niat ini. Sebagaimana yang dilakukan oleh seorang ulama besar, ulama hadis, yaitu Imam Al-Bukhari di awal kitab beliau, kitab Sahih Al-Bukhari. Sidang jemaah Majlis Aceh Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah permulaan daripada penjelasan Muhammad Tatai terhadap hadis yang pertama daripada hadis Rasulullah tentang pentingnya niat dan kedudukan niat di dalam ibadah kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.